الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadisnya menekankan tentang pentingnya kebersihan hati. Qala ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta dan anak tidak ada manfaatnya lagi. Maksudnya di hari kiamat itu harta dan anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi keselamatan hati itu sangat urgen, sangat penting sekali. Wa fil hadis qala alaihi salatu wasalam innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang akan diperhatikan oleh Allah itu bukan wajah kalian, bukan jasmani atau fisiknya kalian, tapi yang diperhatikan oleh Allah adalah hati dan amal kalian. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita dan mengajarkan kepada kita agar berlindung dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati yang itu akan merusak diri dan juga merusak masyarakat. Qala Allah Ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasulullah SAW, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan pemilik waktu subuh. Rabbil falaq itu ditafsirkan dengan yakni faliqil habbi wan nawa atau faliqil isbah, yang memecahkan biji-bijian yang tertanam. Biji itu kita tanam di dalam tanah akan terbelah dan menjadi tunas. Itu yang membelah itu Allah, faliqul hab. Dan juga yang memecahkan kegelapan malam dengan semburat subuh. Kita disuruh berlindung kepada Allah yang melakukan itu semua. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan waktu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang menghembuskan atau meniup-niupkan dalam simpul tali yang biasanya digunakan sebagai media sihir. Simpul-simpul tali ditiup-tiup dengan dibacai mantra-mantra. Kita disuruh juga berlindung dari kejahatan-kejahatan itu. Wa min syarri, apa yang terakhir? Hasidin idza hasad, dan dari kejahatannya orang yang hasad bila mana dia melampiaskan hasadnya itu. Artinya hasad ini termasuk salah satu penyakit yang dampaknya itu dahsyat sekali. Gara-gara hasad ayyuhal ikhwah, iblis enggak mau sujud kepada Adam untuk menghargai Adam, untuk menghormati Adam. Gara-gara hasad dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmatnya, dicap sebagai ahlun nar selamanya, dikutuk oleh Allah. Gara-gara hasad ayyuhal ikhwah, orang-orang Yahudi itu enggak mau masuk Islam, enggak mau mengikuti ajaran yang benar. Waddal ladzina kafaru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran limada hasadan
min indi anfusihim. Bahkan hasadnya mereka itu tidak berhenti pada tidak mau Islamnya mereka, tapi mereka berusaha untuk memurtadkan yang sudah masuk Islam. Gak berhenti hasadnya orang-orang Yahud dan Nasara itu pada diri mereka sendiri, tapi mereka berusaha orang-orang yang sudah dapat hidayah ini biar keluar. Kenapa kok mereka yang dapat hidayah, kok bukan kita? Hasad. Hasadnya Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalang-halangi dia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa tersaingi Bani Makhzum yang dulu adalah rivalnya Bani Hashim. Selama ini mereka bisa menyaingi Bani Hashim dalam berbagai bidang. Ketika Bani Hashim berpartisipasi dalam memberi minum dan memberi makan jamaah haji, Bani Makhzum bisa nyaingi. Bani Hashim ngurusin Ka'bah, Bani Makhzum bisa nyaingi. Giliran ada dari Bani Hashim yang ngaku sebagai nabi, Bani Makhzum bingung gimana kita mau nyaingi. Kita nggak bisa menyaingi kata-kata yang dibacakan oleh Muhammad. Sehingga kemungkinannya cuma dua. Ngakui Muhammad sebagai nabi dan berarti kita kalah menjadi pengikut, atau mengingkari dan tetap menjadi rivalnya. Ini hasad ini. Ya. Jadi bahaya sekali yang namanya hasad ini, ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu Islam sangat mewanti-wanti umatnya agar jangan punya sifat hasad. Karena hasad ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpenyakit hatinya, orang-orang yang enggak beres imannya. Buat apa hasad? Yaqulul Hasan al-Basri, makna kalamihi yani, artinya aku tidak pernah hasad kepada siapapun gara-gara perkara yang dia miliki di dunia ini. Karena seandainya orang yang aku hasad kepadanya itu min ahlil jannah, seandainya dia itu ternyata min ahlil jannah, harusnya yang menjadikan aku hasad itu bukan apa yang dia miliki di dunia, tapi nasib dia yang bakal masuk jannah tadi. Karena itu yang lebih penting. Itulah kesuksesan sejati. Buat apa saya hasad dengan apa yang dia miliki di dunia ini? Tapi seandainya yang orang yang bergelimang nikmat di dunia ini ternyata min ahlin nar, buat apa juga kita hasad? Tuh ujung-ujungnya dia masuk neraka. Dan kita nggak tahu kan nasibnya orang itu di mana. Nggak tahu kita. Apakah dia akan menjadi ahlul jannah ataukah dia akan menjadi ahlun nar? Sehingga sejatinya nggak ada alasan untuk hasad. Nggak ada alasan untuk hasad. Apalagi seorang mukmin yang mengerti bahwa semua yang Allah berikan, yang Allah bagikan kepada hambanya rezeki ini, itu semua ada hikmahnya. Kalau Allah Ta'ala wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Orang-orang itu mempersoalkan, kenapa sih Al-Qur'an ini kok enggak diturunkan kepada salah satu dari tokoh yang ada di dua kota besar, tokohnya kota Makkah atau tokohnya kota Taif. Kenapa kok turunnya kepada anak yatim Muhammad? Bukan bangsawannya Makkah, bukan orang kayanya Makkah. Kok turunnya kepada Muhammad? Kenapa enggak turun kepada tokohnya Makkah, yakni Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, bapaknya Khalid, atau kepada tokohnya Taif, siapa namanya, Ibnu Abi Yalil. Ya. Allah membantah protesnya orang-orang musyrik ini. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Memangnya mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah, yang membagi-bagikan wahyu, yang ini merupakan rahmat Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan ma'isyah mereka di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin.
liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Dan sengaja kami lebihkan rezeki sebagian orang di atas sebagian yang lain. Kenapa? Itu hikmahnya luar biasa. Kalau semua orang dijadikan miskin, gak ada orang bisa bekerja. Siapa yang mau gaji dia? Kalau semua dijadikan kaya, gak ada yang mau jadi karyawan. Kaya semua. Perusahaan tutup semua. Gak ada yang mau jadi sales. Gak ada yang mau jadi supir angkot. Gak ada yang mau jadi office boy. Gak bisa. Dunia ini akan mandek. Dunia ini hanya berjalan ketika ada yang kaya, ada yang miskin. Ada pengusaha, ada karyawan. Ada pekerja, ada direkturnya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dahum ba'dhan sukhriya ay musakhkhar. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan lepas dari itu semua, rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membagikan rezekinya, melebihkan seseorang, itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan seorang mukmin tidak materialis harusnya. Jangan hanya melihat rezeki itu berupa materi, berupa penghasilan. Rezeki Allah itu macam-macam, banyak rezeki Allah itu. Kedamaian rumah tangga itu rezeki. Ya. Kesehatan itu rezeki. Waktu luang itu rezeki. Ilmu itu rezeki. Punya anak itu rezeki, anak yang soleh. Pemahaman yang benar terhadap din itu juga rezeki. Banyak rezeki itu. Kenapa kok harus dikaitkan dengan penghasilan? Dan dikiranya orang yang diberi harta itu 100% enak terus, gak ada efek sampingnya. Tak ada nikmat dunia yang begitu. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini, nikmat-nikmat dunia itu semuanya ada efek sampingnya. Mata'ul ghurur. Pertama, orang yang banyak hartanya itu dia juga akan ditanya banyak hal. Karena terkait dengan harta ada dua pertanyaan yang dia harus jawab. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dan kemana. Kemudian harta ini kalau enggak dikeluarkan hak Allah yang ada padanya, zakatnya enggak dibayar, itu akan menjadi petaka baginya. Yauma yuhma 'alaihim fin nari fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya, orang yang menimbun-nimbun hartanya, yang dulu itu harta identik dengan dirham dan dinar, emas dan perak, tapi nggak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan media untuk menyetrika dahinya, perutnya dan punggung mereka, dipanaskan emas dan peraknya itu, kemudian disetrikakan ke dahi, punggung dan perut mereka, sambil dikatakan hadza ma kuntum taknizun. Ya. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini yang dulu kau timbun-timbun untuk dirimu. Rasakan sekarang akibatnya. Orang yang punya binatang ternak yang banyak enggak dikeluarkan zakatnya sebagai hewan ternak, nanti akan diinjek-injek ternaknya. Atau dia harus menggendong sapinya dan kambingnya dan untanya. Jadi kita harusnya melihat itu dari sisi yang lain. Jangan cuma dari sisi banyak sedikitnya harta yang dia kumpulkan. Kemudian kita melupakan nikmat Allah yang lain. Ya. Dan hasad ini salah satu sifat musuh kita semua, sifatnya iblis, sifatnya ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Sehingga kalau mereka karena hasadnya itu bisa terkutuk, maka hati-hati. Apabila ada di antara kita yang mengikuti sifat-sifat itu, maka kita juga bisa mendapatkan apa yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Ya. Semua ayat yang berbicara tentang ancaman kepada ahlul kitab,
itu sejatinya ditujukan juga buat kita, ya ikhwah. Sejatinya ditujukan kepada kita, karena Nabi sudah mengabarkan bahwa ada di antara umat ini yang akan mengikuti jejak langkah umat sebelumnya, yaitu ahlul kitab. Sehingga kalau ada di antara mereka yang hasad, ya, sampai kemudian menghalang-halangi orang dari jalan Allah, maka di umat ini juga ada yang kayak gitu, ya, dengan berbagai macam bentuk hasad mereka. Oleh karena itu, apa yang menjadi sebab kecelakaan ahlul kitab semuanya bisa menjadi sebab kecelakaannya umat ini. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka itu masuk ke lubang dob itu gelap, sempit, baunya luar biasa, kita pun akan ikut-ikutan, atau ada di antara umat ini yang akan ngikutin mereka ke situ. Jadi semua bentuk penyimpangan, semua bentuk kekufuran, semua bentuk maksiat yang pernah dilakukan oleh Yahud dan Nasara, maka di antara umat ini ada yang mengikutinya. Jadi semua dosa-dosa yang mereka lakukan itu semuanya juga harus menjadi kewaspadaan kita. Dan hasad itu akan lebih sering muncul di antara orang-orang yang seprofesi. Subhanallah. Di antara orang-orang yang punya satu profesi, sama-sama pedagang, jualan komoditas tertentu, sama-sama dokter, sama-sama pelajar, sama-sama pengusaha properti misalnya, sama-sama penuntut ilmu juga, atau sama-sama orang berilmu. Ini yang lebih rentan terkena hasad. Oleh karena itu, dan sejarah juga memberikan banyak contoh dalam hal ini. Dan bahkan tidak jarang itu berakibat pada tindak-tindakan pidana. Contoh yang pertama kali mungkin terlintas di benak kita, ya, dosa pertamanya manusia setelah turun ke bumi itu dosa pembunuhan, kan? Pembunuhan antara dua bersaudara. Hasad penyebabnya. Kenapa fulanah yang lebih cantik itu menjadi jatahnya si fulan, bukan menjadi jatahku? Maka dibunuhlah saudaranya. Ya. Sebagaimana dosa pertama yang terjadi setelah Adam diciptakan, sebelum dia turun ke bumi, juga gara-gara hasad. Iblis hasad kepada Adam. Kenapa kok malaikat dan dia disuruh sujud kepada Adam? Sujudnya sujud bukan mengibadahi, ya, tapi sujud untuk menghargai, menghormati. Sujud dikala itu tujuannya bukan untuk ibadah, tapi untuk sujud tahiyyah, seperti sujudnya saudara-saudaranya Yusuf yang ada 11 orang itu. Dan kedua orang tuanya sujud kepada Yusuf. Ini bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyyah. Dan itu sudah dihapus. Aturan ini dihapus dalam syariat Islam. Nggak boleh lagi sujud hatta untuk menghormati, nggak boleh sujud. Tapi di syariatnya mereka itu masih diperbolehkan. Nah, iblis ini hasad. Kok malah saya suruh sujud sama Adam? Padahal Adam bahan bakunya tanah, saya bahan bakunya api. Dan api lebih baik daripada tanah menurut iblis. Jadi alhasil yang namanya hasad itu seringkali dijumpai pada orang-orang yang satu profesi, istilahnya pada al-aqran. Hasad itu apa sih? Kita jadi bilang tentang hasad. Ma huwal hasad? Al-hasadu tamanni zawalin ni'mati an sahibiha. Tamanni zawalin ni'mah an sahibiha. Berharap kenikmatan itu
hilang dari seseorang. Kita tahu si fulan dapat kenikmatan, atau seseorang mengetahui ada saudaranya mendapat nikmat dari Allah, dia berharap nikmatnya itu dicabut oleh Allah. Itu namanya hasad. Baik dicabutnya itu pindah ke dirinya atau nggak pindah ke dirinya. Dan ini sejatinya ini adalah bentuk ketidakpuasan terhadap takdirnya Allah. Bentuk protesnya dia terhadap ketetapan Allah. Kenapa kok si fulan yang dikasih? Dia nggak senang dengan takdirnya Allah. Makanya hasad itu di satu sisi dia adalah penyakit ini. Ini kaitannya dengan iman terhadap keadilan Allah, kasih sayang Allah, hikmahnya Allah. Ketika Allah memberikan kepada si fulan, itu memang yang paling tepat mendapatkannya fulan. Dan pasti ada hikmah di balik itu. Nah, orang yang hasadnya adalah orang yang jahil, yang dia tertutup matanya dari memahami hikmah Allah ini. Seakan-akan salah kalau Allah ngasih orang itu nikmat. Seakan-akan nggak tepat nikmat itu didapatkan oleh si fulan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, aslul hasad huwa bughdhu ni'matillahi 'alal mahsud wa tamanni zawaliha. Bughdhu ni'matillah 'alal mahsud. Ketidaksukaannya dia terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang dia dengki itu. Dia enggak senang terhadap nikmat Allah yang diturunkan untuk si fulan, dan dia berangan-angan supaya nikmat itu dicabut aja dari si fulan. Wa amrul hasadi thabitun syar'an. Perkara hasad ini memang benar-benar ada, dan syariat mengakui keberadaan yang namanya hasad ini. Ya. Bahkan banyak ayat ya yang membahas tentang bahaya hasad. Salah satunya di surah Al-Qalam ayat 51, wa iyyakadul ladzina kafaru layuzliqunaka bi absarihim. Ya, orang-orang yang kafir itu hampir-hampir mencelakaimu dengan pandangan mata mereka. Jadi bikin orang itu kena ain saking hasadnya. Dan orang yang bisa membuat orang lain kena ain itu kan juga berangkat dari hasad. Ya. Hasad, lihat orang lain dapat nikmat, tidak mendoakan keberkahan, tapi mengatakan kata-kata tertentu, dan itu bisa menimbulkan madharat. Kalau Ibnu Abbas dan ahli tafsir lainnya ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ay yu'inuka bi absarihim, la yazliqunaka bi absarihim, itu artinya mengenaimu melalui pandangan mata mereka, menimpakan bahaya kepadamu wahai Rasulullah melalui pandangan mata mereka. Dan Nabi mengatakan al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqunil qadara sabaqatil ain wa idza istughsiltum faghsilu. Dan matanya orang yang hasad itu bisa benar-benar memberikan madharat bagi orang yang dilihatnya. Intinya hasad ini adalah sesuatu yang memang benar-benar ada, dan kita disuruh berlindung kepada Allah dari bahaya hasad. Hasad ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada 4 tingkatan di sini. Yang pertama, tamanni zawalin ni'mati anil mun'ami alaih walau lam tantaqil lil hasid. Yang pertama, dia mengangankan agar nikmat itu dicabut dari si fulan, walaupun nggak pindah ke dirinya. Ini salah satu tingkatan hasad. Tingkatan yang kedua, tamanni zawalin ni'mati 'anil mun'ami 'alaihi wa husulihi 'alaiha. Yang kedua ini dia mengangankan nikmat itu dicabut dari si fulan dan dia yang dapat. Kalau yang pertama, pokoknya dicabut aja. Mau dikasihkan ke dia, dikasihkan ke orang lain, yang penting dicabut dari si fulan. Tingkatan yang kedua, dicabut dari si fulan dan pindah ke dirinya.
Ats-tsalitsah tamanni husulihi ala mithli an-ni'mati allati 'inda al-mun'ami 'alaih hatta la yahsul at-tafawutu bainahuma. Yang ketiga ini adalah dia mengangankan mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada si fulan. Persis seperti itu, sehingga dia dan si fulan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Kalau sebelum dia mendapatkan nikmat, maka si fulan berarti dapat nikmat, dia nggak dapat. Saya ingin dapat nikmat yang sama sehingga saya setara sama dia. Ini level yang ketiga. Fa idza lam yastati' husulahu 'alaiha tamanni zawalaha 'anil mun'ami 'alaih. Ketika dia tidak berhasil mendapatkan nikmat yang dia harapkan itu sehingga dia sama dengan si fulan, dia kemudian mengangankan nikmat itu dicabut dari si fulan. Jadi tidak serta-merta sifat hasadnya itu muncul. Munculnya ini pertama adalah saya kepingin dapat yang sama. Waduh, ternyata saya nggak bisa dapat yang sama. Ya, kalau gitu saya berharap nikmat itu dicabut dari si fulan. Kalau yang jenis pertama tadi, begitu melihat orang dapat nikmat, langsung dia menginginkan nikmatnya dicabut, walaupun nggak pindah ke dirinya. Level yang kedua, begitu melihat orang dapat nikmat, dia langsung menginginkan nikmat itu dicabut dan dipindah ke dirinya. Kalau level yang ketiga, dia ingin mendapatkan nikmat yang sama, biar sama, nggak beda. Ketika dia tidak mendapatkannya, baru dia mengangankan nikmat itu dicabut dari si fulan. Dan yang keempat, hasadul ghibtah, hasad yang sebetulnya tidak tercela, yakni tamanni husulihi ala mithli ni'mah allati 'indal mun'am 'alaih min ghairi an tazula anhu. Dia sekedar mengangankan mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada si fulan, tapi tidak pernah berharap nikmat itu dicabut dari si fulan. Dan itu disebut sebagai hasad secara majaz saja, bukan secara hakiki. Kalaupun dinamakan hasad, maka bukan hasad yang berbahaya, bukan hasad yang tercela. Seperti ketika Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain. Nabi pakai istilah hasad di sini. Tapi yang dimaksud adalah hasad jenis keempat yang dikenal dengan istilah al-ghibtah. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad yang dibolehkan atau yang terpuji. Artinya semua hasad itu nggak boleh, semua hasad itu tercela. Illa fitnatain, kecuali hasad dalam dua hal. Ya, apa yang pertama? Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Hasadnya seseorang kepada orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah, dia menghafalnya dan senantiasa melantunkannya siang dan malam. Wah, ini nikmat luar biasa. Kalau kepingin mendapatkan nikmat itu, kepinginlah mendapatkan nikmat yang kayak begini. Hasad dalam pengertian dambakanlah nikmat yang sama tanpa mendambakan Allah mencabut nikmat itu. Gak boleh kita mengangankan orang yang sudah hafal Quran, ya Allah biarkan dia lupa aja. Ya, biarkan dia ini kacau hafalannya, ya Allah. Gak boleh, ada maksiat. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua ini adalah orang yang diberi harta kemudian dia infakkan siang malam. Berharaplah kamu juga mendapatkan harta dan berbuat seperti dia. Nah, itu hasad secara majaz, hasad yang tidak tercela, yang tidak dianggap sebagai dosa. Makanya dalam istilah yang lain ini diistilahkan dengan al-munafasah, berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam rangka mendapatkan nikmat yang Allah janjikan di jannah itulah hendaknya orang-orang itu berlomba, bersaing. Si fulan bisa berinfak segini, saya juga mau fadilahnya berinfak. Saya enggak mau kalah sama si fulan. Tanpa mengharapkan Allah mencabut nikmat itu darinya. Loh, si fulan bisa menghafal 1 juz, saya juga nggak mau kalah, saya mau hafal 1,5 juz.
Loh, si fulan 2 juz sekarang, saya nggak mau kalah, saya hafalkan lebih banyak lagi. Si fulan bisa qiyamul lail tiap hari, 1 juz baca Quran, saya nggak mau kalah. Tanpa mengharapkan nikmat-nikmat itu dicabut dari yang bersangkutan. Nah, ini yang terpuji, ini hasad yang kita disuruh bersaing di situ. Adapun hasad di luar hal-hal yang positif seperti ini, maka dia adalah sifat tercela, termasuk karakter iblis, karakternya Yahud dan Nasara, yang kita disuruh untuk berlindung kepada Allah. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Jadi jeleknya orang yang hasad itu, walaupun dia tahu bahwasanya kekufuran itu adalah perbuatan tercela, dia mengangankan orang-orang baik itu ikut-ikutan berbuat yang tercela sehingga nggak ada lagi keistimewaan, sama jeleknya dengan mereka. Waddu law takfurun, mereka itu mengharapkan kalian itu kafir kayak mereka sehingga kalian sama mereka, kalian nggak lebih baik dari mereka. Itu jeleknya sifat hasad. Kira-kira apa yang menyebabkan orang itu hasad sehingga kita bisa mewaspadainya? Ya, ini pertama ya, karena lemahnya iman, lemahnya keyakinan dia tentang salah satu sifat Allah, yaitu sifatul hikmah, sifatul adl, sifatul rahmah. Al-hikmah itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi la'iq bihi, menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai, itu namanya hikmah. Dia masih jahil, masih belum paham atau belum benar-benar meyakini Allah itu punya sifat ini pada setiap keputusan dan tindakannya Allah. Setiap ketetapan Allah tidak mungkin lepas dari sifat hikmah. Makanya Allah dinamai Al-Hakim, ya, wa huwal azizul hakim. Hakim berarti dia senantiasa bertindak atas dasar hikmah. Orang yang nggak paham sifat ini, hasad dia. Dikira nggak pas tuh kalau si fulan yang dapat nikmat, harusnya saya. Harusnya dicabut nikmat itu dari si fulan. Wa hadza min jahlihi bi sifatillah wa hiya sifatul hikmah. Di antara yang mendorong seseorang untuk berbuat hasad adalah adanya kebencian kepada seseorang. Orang kalau sudah benci sama seseorang, biasanya dia akan hasad, ya. Ketika dia mendengar si fulan dipuji-puji, padahal ini musuhnya, langsung dia mencak-mencak. Kok si fulan dipuji-puji? Ini orang nggak baik, orang jelek ini. Ya. Kalau sebaliknya ada orang mencela si fulan, dikompori sama dia. Jadi adanya kebencian kepada seseorang itu salah satu pemicu sifat hasad. Demikian juga sifat takabur, al-kibr. Sudah adzan ya. Baik, kita lanjutkan ba'dal adzan. Insyaallah ada beberapa tambahan dan setelah itu kita tutup. Tafadhal. Berikutnya ayyuhal ikhwah, yang menjadi inti dari atau menjadi tema kajian kita adalah bahayanya hasad. Apa saja sih bahaya yang akan menimpa orang-orang yang berpenyakit hasad ini? Uniknya, orang yang hasad itu akan terkena 5 hal yang semuanya ini madharat. Sebelum orang yang dia hasad atau orang yang dia dengki itu mendapatkan bahaya kedengkiannya dia sendiri. Sebelum orang lain itu celaka karena sikap hasadnya dia sendiri sudah kena 5 bahaya. Yang pertama, ghammun la yanqati', kegundahan, kesumpekan yang enggak ada ujungnya. Karena apa? Karena dia terganggu dengan hasadnya ini. Kok si fulan yang dapat ya? Kapan si fulan itu jatuh miskin? Kapan si fulan itu bangkrut? Atau dia dan seterusnya. Selagi si fulan masih dapat nikmat, dia terganggu terus dengan hasadnya ini, ya enggak? Gham. Ya.
Jadi kesumpekan, ketidaknyamanan itu senantiasa dirasakan oleh orang yang hasad. Yang kedua, kalau orang beriman, sumpeknya, sedihnya, kepikirannya itu bisa jadi penghapus dosa, bisa nambah pahala. Asalkan disikapi dengan sabar. Nabi bersabda, la yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Setiap orang beriman itu terkena ham itu artinya memikirkan nasibnya di masa depan, memikirkan bahaya-bahaya yang akan mengenainya di masa depan, ataupun gham itu kepikiran tentang musibah yang sedang dia rasakan. Kalau ham itu yang akan atau dia khawatirkan menimpa, kalau gham yang sedang dia rasakan. Wala nasab, kecapean, wala wasab, penyakit kronis, atau termasuk kecucuk duri sekalipun, itu kalau orang beriman menjadi kafarah buat dosa-dosanya. Ada pahala di balik itu, di balik sabarnya dia ngadepin musibah. Tapi kalau musibahnya gara-gara dia hasad, gak ada pahalanya sama sekali. Ya, musibah dia gak dapat pahala sama sekali. Sedih, sumpek, ngerundel, gak ada ajarnya sama sekali, malah dosa. Gitu. Yang dia hasad belum celaka, dia sudah celaka dulu. Ya. Musibah la yu'jar 'alaiha. Kemudian efek buruk ketiga adalah madzammah. Orang yang hasad itu akan dicela kalau ketahuan orang lain. Oh, ini orang hasad ini. Akan dicela lebih dulu sebelum korban hasadnya itu mendapatkan madarat dari hasadnya dia. Dan yang keempat, dia dapat murkanya Allah. Karena hasad tadi adalah bentuk protesnya seseorang terhadap kebijaksanaan Allah, terhadap keputusan Allah. Dia nggak setuju, Allah murka sama dia. Dia menganggap Allah ini nggak tepat dalam memberikan nikmat, Allah pasti murka sama dia. Dan yang kelima, dia nggak akan dapat taufik karena hatinya kotor. Sedangkan taufik itu hanya diberikan kepada orang-orang yang hatinya bersih. Dan al-hasad adalah karakter yang bertolak belakang dengan iman. Karena iman seseorang itu kalau baik, kalau benar imannya, maka itu akan membimbing dia untuk menerima, pasrah dengan segala ketetapan Allah yang sifatnya itu kauniyah. Ya. Allah memutuskan si fulan dapat rezeki sekian, dia belum dapat, si fulan begini, dia begini. Ini semuanya adalah takdir-takdir kauniyah Allah. Seorang mukmin itu pasrah terhadap takdir-takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang hasad itu protes. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u fi jawfi 'abdin mu'min ghubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam. Dalam hati seorang mukmin atau dalam diri seorang mukmin itu tidak akan bertemu antara debu yang nempel pada dirinya karena dia berjihad fi sabilillah dengan panasnya api neraka. Jadi kalau orang ini benar-benar tulus dalam jihad fisabilillah, dia nggak akan tersentuh oleh neraka. Sebagaimana wala yajtami' fi jawfi 'abdi al-imanu wal hasad. Keimanan dan sikap hasad itu tidak akan ketemu dalam diri seseorang. Adanya hasad ini berarti pertanda imannya sedang sakit. Tergantung hasadnya. Hasad itu ada yang sampai mengeluarkan seseorang dari iman, dari Islam ada. Hasad yang mendorong seseorang untuk berangan-angan orang yang masuk Islam murtad lagi, ini hasad yang mengantarkan dia kepada kekufuran.
Karena dia mengharapkan seseorang itu kafir. Berarti dia senang kalau orang yang masuk Islam jadi kafir. Ini hasad yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana orang yang Yahudi itu, Nasara itu menginginkan kita ini murtad lagi. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Wadda alladhina kafaru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Jadi bisa dia sampai membalikkan seseorang dari status mukmin menjadi kafir manakala dia hasad terhadap orang-orang yang masuk Islam dan menghendaki agar mereka kembali kepada kekafiran. Nah, ini bahaya banget ini. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tu'adu ni'amallah. Kalian tuh jangan memusuhi nikmat Allah. Ditanya, kok bisa kita memusuhi nikmat Allah? Wa man yu'adi ni'amallah? Siapa emang yang memusuhi nikmatnya Allah? Qala alladzina yahsiduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Yaitu orang-orang yang hasad terhadap karunia Allah kepada orang lain. Itu orang yang memusuhi nikmat Allah. Yaqulullahu ta'ala fi ba'dil kutub al-hasudu aduwwu ni'mati mutasakhkhitun liqada'i ghairu radin biqismati. Ada dalam salah satu ayat mungkin ya yang termaktub dalam kitab sebelum Al-Quran. Di situ ada firman Allah yang bunyinya, ini bukan Al-Quran ya, tapi ayat dari kitab Taurat atau kitab Injil yang artinya adalah orang yang hasad itu adalah musuhnya nikmatku. Dia murka terhadap keputusanku dan tidak puas terhadap pembagianku. Dan ini adalah jenis hasad yang paling banyak diderita oleh manusia dan paling bahaya. Orang yang tidak suka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, menganggap orang lain tidak berhak mendapatkan nikmat Allah. Oleh karena itu ada sebagian salaf yang mengatakan orang yang hasad itu atau dosa hasad itu adalah dosa yang dampak buruknya itu mengenai pelakunya sebelum mengenai orang lain. Ya, dengan 5 hal tadi itu. Ini menunjukkan betapa jeleknya, betapa bahayanya penyakit hasad. Dia tidak nunggu orang lain kena bahaya, tapi pelakunya langsung kena 5 dulu, 5 kerugian. Perasaan ham jadi itu, kesumpekan yang nggak ada ujungnya, kemudian musibah yang nggak ada pahalanya, dia dimurkai sama Allah, dia dicela oleh orang dan tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena hatinya kotor. Ya, itu bagi dia sendiri. Lalu apa bahayanya hasad ini bagi masyarakat? Ya pasti hasad ini akan memecah belah persatuan masyarakat. Bayangkan aja orang satu kampung saling hasad. Itu bagaimana itu akan hidup damai, akan hidup rukun, hidup tentram. Ya, masing-masing berusaha bagaimana menjatuhkan pesaingnya. Ini akan membuat masyarakat porak-poranda, tercabik-cabik, yang menjadikan umat ini kehilangan kekuatannya. Bukannya mereka itu sibuk berpikir untuk menghadapi musuh-musuhnya, mereka malah berpikir untuk menghancurkan saudaranya sendiri. Ini jelas kerugian yang luar biasa. Makanya Nabi memperingatkan tentang bahayanya hasad. Dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal baghdha hiyal haliqah. Kalian ini sudah mulai terserang oleh penyakit yang menyerang umat-umat sebelum kalian. Sudah mulai menjalar di tengah-tengah kalian, kata Nabi. Al-hasad wal baghdha.
kedengkian dan kebencian. Hiyal haliqah, dialah yang mencukur habis. La aqulu tahliqus sya'r, bukan mencukur habis rambut, walakin tahliqud din, mencukur habis agama. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala umbi'ukum bima yuthbitu dzakum lakum afshus salama bainakum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, kalian tidaklah benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Mau aku ajarkan kepada kalian tentang sesuatu yang bisa mengeratkan kecintaan kalian? Afshus salama bainakum. Sering-seringlah nyalami sesama kalian, mengucapkan salam. Salam itu doa, assalamualaikum, ya. Baik orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Salah satu yang membuktikan bahayanya hasad itu sampai melupakan hubungan persaudaraan. Saudara kandungnya dicelakai. Contohnya siapa? Yusuf alaihi salatu wassalam dicelakai oleh kakak-kakaknya sendiri, gara-gara kakaknya hasad, ya. Bahkan dihabisi, seperti Qabil menghabisi Habil. Jadi demikian banyak peristiwa-peristiwa yang mengenaskan yang dikisahkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW, yang itu semuanya dipicu oleh perbuatan hasad. Dan cukuplah jeleknya hasad itu dia mengantarkan seseorang pada kekufuran, ya, sebagaimana yang dijumpai pada orang-orang Yahudi, Nasara, kepada Abu Jahal dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.